Nah, kalau ada angin gak apa-apa lah ya. Ini kan review di alam terbuka. Oke. Jadi motor ini tuh tipe mesinnya 4 tak, 1 silinder, 2 katup, SAUHAC, apalah apa itu ya, berpendingin udara. Jadi di mana pendinginnya? Jadi ada di sini nih. Nah, ini pendinginnya di sini nih. Kemudian kapasitas mesinnya meskipun ini tertera 115 ya sobat Kondego, tapi aslinya tuh 113 cc. Jadi digedein lah 115. Jadi ada 2 cc bonus. Kemudian sistem baharnya itu full injection. Nah, teknologi full injection itu bisa sobat Kondego cari kelebihannya dan kekurangannya apa. Kemudian tenaga maksimum sekitar 9 PS atau 8,9 HP pada 8000 RPM. Ya, cukup kencang sih. Dan memang ini motor tuh kalau di RPM tinggi, enaknya bukan main, napasnya tuh nggak ada habis-habisnya. Kemudian transmisinya itu pakai CVT. CVT-nya itu terkenal awet. Yalah ya, kalau Suzuki mah udah nggak bisa diragukan lagi. Sampai tua. 10 tahun CVT-nya masih awet, banyak yang bilang begitu. Kemudian dimensi fitur. Nah, ini nih yang saya suka dari motor ini tuh. Panjangnya tuh tidak begitu panjang. Hanya 1890, jadi kurang dari 2 meter. Nah, ini lebih panjang karena ada spakbornya nih. Ini spakbornya, kemudian ini saya pasang ini untuk nyimpan jas hujan. Kemudian lebarnya itu lebarnya itu 765 mm, jadi 76 cm. Jadi lebarnya tuh kurang apa ya namanya? Kurang dari 1 meter. Kemudian beratnya ini lumayan ringan, 94 kg. Bang, bagaimana cenah ya kalau misalkan beratnya saya beratnya 80 kilo atau 100 kilo. Ini motor ini masih bisa muat. Saya aja tinggi 178, berat 80 kilo. Ini masih enak pakai motor ini. Karena salah satu alasan kenapa saya beli motor ini ya untuk belusukan ke tempat-tempat yang seperti ini, hidden game yang seperti ini. Jadi enak lah, motor kecil, angkatnya enak, didorongnya enak, nggak berat. Kemudian ada kelebihan. Ini kelebihan depannya itu bannya dua-duanya sudah tubeless, belakang tubeless, depan juga tubeless. Ini ban dari dealernya itu IRC. Yang bagian depan itu 80-90. Kemudian yang bagian belakang ukuran 90-90. Tipe bannya sendiri ini apa, dual tone ya. Jadi kayak trail gitulah ya. Di jalan oke, di pasir oke. Dan terbukti di vlog-vlog saya, coba lihat deh yang ke Hutan Sancang nanti, atau kalau sudah rilis bisa dilihat. Itu wah, libas aja di motor, enakeun. Kemudian pengereman. Nah, ini pengereman. Pengereman itu rem depan itu pakai cakram, bro. Ih, keren kan? Ini yang beda nih. Kalipernya udah merah. BR warnanya merah. Keren kan? Eye catching pisang. Nah, ini enak nih. Kemudian apa, si cakramnya itu ukuran berapa ya, nantilah lihat di deskripsi. Yang jelas ini tebalnya itu 3 mm. Kemudian nah ini di belakang, untuk pengereman belakang ini masih menggunakan tromol. Nah, dan enaknya pakai tromol itu ya apa ya, awet. Pakai tromol tuh awet, terus ngerem juga nggak licin-licin, bisa kik bisa sedikit-sedikit. Kemudian apalagi ya, ini knalpotnya. Nah, knalpotnya seperti ini. Ini ada apa ya namanya, stainless. Ini sih tambahan, kalau dari dealernya tuh polosan ya, nggak ada ininya. Ini saya pasang ori dari dealer Suzuki. Gunanya ya karena masuk rumah saya itu agak sempit ya, pintunya kecil, jadi takut gasruk-gasruk ya, pakai inilah. Selain estetika juga sih. Kemudian apalagi, oh ini behel aslinya bukan plastik ya, besi nih, besi. Kemudian ini saya pasang behel dari set, behel tambahan untuk box. Kemudian kalau Suzuki nih, coba nih dengar Suzuki. Suzuki banget kan. Coba tes nih Suzuki nih.
Suzuki. Oke. Itu dia spesifik singkat dari motor Suzuki Next crossover. Adapun beberapa kekurangannya. Oke, yang pertama kekurangannya itu lampu. Nah, lampu. Wah, sebelum kekurangan kita kelebihannya dulu lah. Apa ya kelebihannya? Kelebihannya tuh apa ya? Ya kelebihannya saya suka. Yang kedua, kelebihannya itu ringan, irit. Kemudian enak dipandang juga. Kemudian apa? Saya suka warna hitam Dov yang seperti ini. Oke, kemudian stangnya juga laki banget. Meskipun ini motor nggak laki-laki banget sih. Bisa juga untuk cewek. Saya punya istri. Istri saya biasa pakai motor ini. Dan itu makin cantik deh istri saya. Oke, banyaklah kelebihannya. Pokoknya yang pertama, suka aja dulu. Kemus handlingnya enak. Tenaganya juga enak. Tenaga di 115-nya enak. Larinya enak juga. Tapi ada kekurangannya ketika di RPM rendah, itu agak sedikit ngeden. Nah, itu bisa diakalin dengan lubang udara yang di sebelah sini. Ini diperkecil nih. Nah, yang ini diperkecil. Itu rahasianya. Tapi kalau saya mah seadanya aja lah. Oke, jadi kekurangannya apa ya? Kekurangannya yang pertama, belakang rem masih tromol. Kemudian ini lampu. Lampu ini aslinya lampu senja. Lampu kotanya itu dari Bohlam. Lampu utamanya pun masih Bohlam ini. Cuman saya ganti dari original SGP, original Suzuki. Ini stangnya saya udah kasih tambahan. Ini ada GUB P30 Pro Plus. Ini pakai Remoto Wolf. Oh iya, apalagi kekurangannya. Oh ini juga nih, ini lampu belakang masih tromol. Kemudian bensin, tangki bensin itu kecil. Berapa liter ya? 3,6 liter kalau nggak salah. Pokoknya kecil dah. Tangki bensinnya kecil. Bagasinya pun, bagasinya kecil. Bagasinya kecil cuma segini. Ini dapat bonus ini biasalah obeng. Kemudian ini ada kunci-kunci bonus dari dealer. Terus kekurangannya ini kuncinya masih kunci zaman jebot nih. Coba kita cek. Meskipun kunci zaman jebot, tapi ini apa namanya ya ini? Kilometer atau apalah lupa. Ini enak pisan, gede banget. Jadi jelas. Di sini ada kecepatan, ada bensin, kemudian ada ini kilometernya, odonya. Kemudian ini ada jam. Ini nih yang penting nih. Ini satu kelemahannya nih, masih jadul nih. Maling aja katanya takut nih, cetrek. Anjay, suaranya mantap. Jebret. Oke, matiin. Kemudian kunci belakang. Nih. Kunci belakang ini masih, wah ini zaman apa nih? Zaman jadul nih. Belum di depan. Oke, kemudian apalagi ya yang jadulnya tuh si Suzuki tuh. Oh ini standar samping nih. Ini standar samping tuh nggak ada otomatis. Jadi kalau misalkan nggak dilipat itu si motor ini masih bisa masih bisa dinyalain. Jadi tuh gini nih. Kalau misalkan motor yang zaman now itu kan kalau lagi dihidupin terus si standar ininya nih dikebawahin itu kan langsung mati. Kalau ini mah nggak, tetap nyala. Itu bahayanya tuh kalau kita maju starter, kita maju lupa si ininya ditaikin ke sini, itu jedak gitu. Tapi ya itulah dia seperti itu. Nah, ini spionnya, ini spion zaman kapan nih yang seperti ini? Ini spion jadul, tapi saya senang pakai spion gini tuh. Spion kelinci kayak Yamaha Mio pas awal-awal kayak begini. Ikonik banget. Tapi jadi enak dilihat. Tuh kan. Kemudian caplang, ini si stangnya juga lebar banget nih. Stangnya tuh lebar banget. Secara keseluruhan dari minor-minor yang tadi, dari minor-minor yang saya sebutkan, itu sih kalau buat saya ya gak ngaruh sih ya. Karena yang pertama Suzuki itu, ya mesinnya dikenal bandel gitu loh kalau Suzuki. Itu sih menurut saya. Kemudian
Kalau yang suka beli tapi nggak pengen dijual, ya pilihannya Suzuki. Dari kita masih muda, punya anak sampai punya cucu, ini motor saya yakin nih masih bakal bandel nih. Apalagi kalau perawatannya ya minimal rajin ganti oli, karena motor Matic itu dia rajin ganti oli. Oke, sobat Kundego, cukup sekian ya review singkat motor si crossover. Oke. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Kundego sebagai salah satu support dari kawan-kawan supaya saya supaya saya terus berkarya. Oke, makasih. Yuhu.